Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua tetap diberi sehat, jasmani dan rohani, dan terhindar dari segala virus. Pada saat ini, saya akan membahas tentang teknik dasar dalam sepak bola. Nah, yang pertama ada teknik passing. Teknik passing atau yang kita kenal dengan teknik mengoper bola, itu adalah salah satu teknik dasar dari sepak bola. Karena teknik passing ini sering digunakan oleh pemain profesional maupun pemain-pemain lainnya, pemain-pemain biasa lainnya. Teknik passing ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dapat menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, bisa menggunakan kaki bagian punggung. Dan yang ketiga, bisa digunakan dengan kaki bagian luar. Tapi pada umumnya, pemain-pemain profesional atau pemain-pemain lainnya menggunakan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam karena kaki bagian dalam lebih mudah untuk passing tersebut. Nah, terutama juga kita bisa contohkan nih pada klub Barcelona. Kalian pada tahu kan klub Barcelona itu klub besar. Nah, mereka biasanya menggunakan kaki bagian dalam untuk mengoper passing bola gitu. Jadi yang lebih mudah dari teknik passing ini menggunakan kaki bagian dalam. Selanjutnya ada teknik ball control. Nah, ball control juga sangat penting nih. Dimana jika kita dipassing teknik dasar yang pertama tadi dipassing oleh teman atau rekan setim kita passing, kita harus juga belajar ball control tersebut. Nah, yang mana ball control ini sangat penting karena apa? Karena jika kita tidak mempelajari ball control, apabila bola yang datang ke kita, bola yang teman passing ke kita, terus kita mempunyai kontrol yang kurang baik atau kita tidak mempelajari ball control, maka bola itu akan mental atau nggak menempel di kaki kita atau lepas, gampang lepas gitu. Nah, yang mana jika bolanya lepas dan nggak menempel pada kaki kita, nggak kekontrol dengan baik, bola itu akan diintercept lawan atau direbut lawan. Jadi secara gampangnya kita harus belajar ball control, yang mana itu ball control yang artinya menghentikan bola gitu. Tapi menghentikannya tepat dan tidak jauh dari kita, yang tujuannya untuk melindungi bola dari musuh. Ball control juga bisa menggunakan kaki bagian dalam, terus juga menggunakan dada, lalu juga dapat menggunakan paha. Tapi pada umumnya juga ball control menggunakan kaki bagian dalam. Karena kalau untuk bagian dada biasanya untuk bola lambung tinggi, bola lambung dari atas, bola lambung dari atas gitu. Baru menggunakan dada. Dan juga menggunakan paha apabila bola tersebut tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kita dapat mengontrolnya atau memberhentikan bola tersebut menggunakan paha. Namun apabila bola leret atau bola bawah, kita dapat mengontrolnya dengan menggunakan kaki bagian dalam. Karena sering kita lihat juga setiap pemain sangat sering atau selalu mengontrol bola pada bagian kaki bagian dalam. Selanjutnya ada teknik dasar dribbling. Dribbling juga nggak kalah penting dari teknik-teknik dasar yang sebelumnya, dari teknik dasar passing dan teknik dasar ball control. Dribbling di sini juga berpengaruh besar untuk kemenangan tim, karena dribbling juga membantu kita dalam penyerangan atau menyerang ke daerah lawan. Dribbling yang artinya menggiring bola atau membawa bola itu juga sangat membantu dalam menghasilkan peluang terciptanya gol, yang mana jika kita banyak terciptanya gol, kita akan meraih kemenangan dari pertandingan tersebut. Jadi kita harus mempelajari dribbling dengan baik dan benar. Nah, dribbling juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bisa dribbling menggunakan kaki bagian dalam, dan dribbling menggunakan kaki bagian luar, dan juga bisa dribbling menggunakan punggung kaki. Namun pada umumnya dribbling menggunakan kaki bagian luar itu sangat yang sering dipakai oleh pemain profesional maupun pemain-pemain lainnya. Karena jika kita dribbling menggunakan kaki bagian dalam, itu sedikit lebih susah daripada kaki bagian luar karena harus menggunakan timing. Nah, ini beda. Ini justru kebalikannya dari passing. Passing lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam. Nah, untuk kontrol lebih mudah kaki bagian dalam juga. Namun berbeda untuk
Berbeda pada dribbling. Dribbling lebih mudah digunakan kaki bagian luar. Kalau untuk kaki bagian dalam harus timing. Apabila kita sambil sprint, lebih enak, lebih fasih, lebih mudah kita menggunakan kaki bagian luar. Nah, selanjutnya teknik dasar shooting. Shooting juga sangat berperan penting nih dalam hal teknik dasar sepak bola, dalam hal untuk meraih kemenangan dalam sepak bola, dalam hal untuk menciptakan peluang dalam sepak bola. Ini juga sangat penting. Shooting yang paling penting. Karena dalam shooting dapat menciptakan peluang. Nah, kalau kita bermain tanpa shooting, mana bisa kita dapat peluang dengan baik, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari shooting. Yang mana shooting juga dapat dilakukan dengan dua bagian. Yang pertama kaki bagian dalam dan yang kedua dengan menggunakan punggung kaki. Kenapa kaki bagian luar nggak ada? Karena sangatlah sulit untuk shooting menggunakan kaki bagian luar. Nah, fungsinya dari kedua ini, kaki bagian dalam, fungsinya adalah yang mana kalau untuk kaki bagian dalam lebih ke arah shootingan yang terarah, atau shootingan itu adalah tembakan yang terarah, misalnya seperti flashing atau tendangan pisang yang biasa kita dengar, tendangan pisang yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain profesional seperti contohnya David Beckham. Nah, itu biasanya menggunakan kaki bagian dalam. Namun untuk kaki bagian punggung itu digunakan untuk shooting yang menggunakan power atau menggunakan kekuatan, atau yang tendangannya sangat kencang, itu menggunakan punggung kaki. Kalian jangan tertukar antara kaki bagian dalam dan punggung kaki dalam hal shooting. Nah, jadi yang pertama, kaki bagian dalam itu digunakan untuk shooting dalam hal yang terarah, shootingan yang terarah gitu, untuk target misalnya target pojok gawang gitu. Jadi shootingan yang terarah menggunakan kaki bagian dalam. Juga bisa flashing atau bisa tendangan pisang. Kalian lihat sendiri kan bentuk pisang yang seperti huruf C, tendangan yang seperti itu menggunakan kaki bagian dalam. Kalau untuk menggunakan punggung kaki, kita biasanya tendangannya lurus dan tendangan kencang, itu menggunakan punggung kaki. Harus dipelajari juga teknik dasar dalam shooting karena sangat penting. Jika kita tidak shooting dalam suatu permainan sepak bola, kemungkinan dapat peluangnya kecil. Peluang menjebol gawang kan semakin besar kita menciptakan peluang, semakin besar juga daerah lawan tuh dapat kita golin gitu, dapat kita jebolin gitu. Makanya harus sering-sering shooting dalam sebuah pertandingan sepak bola. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari teknik shooting yang baik dan benar. Nah, jadi shooting itu ada dua, yang menggunakan kaki bagian dalam dan punggung kaki. Nah, selanjutnya ada teknik dasar sepak bola yaitu heading atau menyundul bola. Nah, kita juga harus mempelajari nih teknik heading, karena teknik heading juga sangat berpengaruh sih, sangat berpengaruh besar. Nah, teknik heading atau menyundul bola dapat digunakan pada tiga hal ini. Yang pertama, bisa digunakan untuk clearance atau menyapu bola, atau jika lawan sedang menyerang bola lambung, kita membuang bola tersebut entah ke out, ke garis out, atau kita buang ke depan ke arah pertahanan mereka lalu kita serangan balik atau counter attack bisa. Jadi untuk clearance atau membuang bola. Nah, untuk hal keduanya yaitu untuk oper ke teman atau passing ke teman. Jadi kita bisa menggunakan heading ini atau menyundul untuk passing ke teman, untuk menciptakan peluang passing ke teman. Nah, hal yang ketiga, kita menggunakan heading ini kita dapat untuk menjebol gawang lawan atau ke arah gawang lawan untuk menciptakan gol. Misal dari tendangan corner kick atau tendangan sudut. Itu kan otomatis bola lambung. Jarang sekali corner kick bola leret selain passing kan. Oleh karena itu kita harus belajar heading. Di mana heading itu yang dipelajari juga duel di udara, terus juga ancang-ancang kita untuk menggapai bola. Jadi heading gak sembarang heading dia lompat di tempat gitu. Jadi kita juga harus ada ancang-ancang bagaimana pasnya bola ke kepala kita. Yang paling dasar dulu deh, heading itu menggunakan dahi. Paling normal menggunakan dahi. Dan
tidak menggunakan ubun-ubun atau bagian kepala lainnya. Kalian menggunakan sekitar dahi ataupun di pinggiran kepala seperti ini. Tuh. Ya untuk heading. Kenapa di penempatannya di situ? Karena meminimalisir cedera. Selain itu juga itu merupakan bagian yang sangat mudah untuk diarahkan. Nah, heading juga harus mempunyai ancang-ancang yang bagus. Sebelum melompat, nggak asal lompat. Jadi kita mempunyai ancang-ancang, namun juga penempatannya tepat dengan bola, sesuai dengan irama bola. Jika bola masih jauh, kita masih bisa ancang-ancang, kita masih belum langsung lompat. Tapi kalau bola kita udah lihat bola nih, udah dekat dengan kita. Nah, kita bisa langsung loncat, lari, langsung loncat dan kita arahkan ke arah gawang lawan. Tuh, kemungkinan golnya pasti dapat. Tuh. Jadi nggak sembarang lari untuk heading. Heading dipelajari harus ada ancang-ancang, terus belajar lompatan, penempatan pasnya, bola di dahi kita, dan juga teknik setelah melompat atau pendaratannya yang baik juga. Karena jika kita tidak mempelajari teknik pendaratannya, kita bisa saja mengenai cedera bagian kaki, kita bisa ankle atau lutut kita bisa kena jika kita tidak sering latihan teknik heading atau lompat-lompat seperti itu. Oleh karena itu kita harus mempelajarinya teknik heading dari ancang-ancang lompat, pas lompat, maupun setelah lompat kita harus mempelajari agar terhindar dari cedera dan mempunyai heading yang bagus. Mungkin itu saja dari teknik dasar sepak bola yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya review kembali. Jadi yang pertama ada passing. Passing juga ada 3 bagian. Yang pertama ada kaki bagian dalam, bisa digunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan menggunakan punggung kaki. Nah, dalam passing. Tapi yang biasa digunakan pemain-pemain profesional ataupun pemain biasa itu menggunakan kaki bagian dalam karena lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam. Nah, yang kedua ada ball control. Ball control adalah menghentikan bola, menstop bola, tapi bola tetap diam di kita tanpa mental ke arah manapun. Nah, yang tujuan melindungi bola dari lawan. Yang pertama, kontrol bisa dilakukan pakai kaki bagian dalam. Ini hal yang paling sering terjadi. Pemain-pemain profesional sering mengontrol bola dengan kaki bagian dalam. Nah, yang kedua ada mengontrol bola menggunakan dada. Apabila bolanya lambung, bola tinggi, bola umpan dari teman maupun musuh salah umpan, nah kita bisa kontrolnya dengan dada. Nah, apabila bola tinggi. Namun apabila bola tidak rendah dan tidak tinggi, bola setengah, nah kita bisa kontrol menggunakan paha. Namun sangat jarang pemain yang mengontrol menggunakan paha, lebih sering menggunakan kaki bagian dalam. Nah, yang selanjutnya ada dribbling. Nah, dribbling juga ada 3 bagian. Nah, yang pertama bisa menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar dan menggunakan punggung kaki. Namun yang sering digunakan oleh pemain profesional maupun pemain-pemain lainnya menggunakan kaki bagian luar. Karena hal itu yang sangat mudah daripada kedua yang lain. Menggunakan kaki dalam, menggunakan punggung kaki, menurut saya pribadi itu sangat susah untuk dilakukan karena harus mempunyai timing atau irama yang pas untuk bola sesuai dengan irama kaki kita gitu. Sementara untuk menggunakan kaki bagian luar terbilang mudah daripada menggunakan kaki bagian dalam dan punggung kaki. Nah, selanjutnya ada teknik shooting. Nah, teknik shooting dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kaki bagian dalam dan punggung kaki. Nah, yang mana kaki bagian dalam ini digunakan untuk mengarahkan bola yang misalnya kita targetkan. Target kita misalnya di ujung gawang, kita bisa mengarahkan lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam. Nah, dan juga kaki bagian dalam seperti yang kalian lihat tendangan pisang gitu, tendangan yang belok itu menggunakan kaki bagian dalam. Seperti contohnya tendangan David Beckham. Kalian bisa lihat sendiri di YouTube ataupun media sosial lainnya. Seperti itu untuk menggunakan kaki bagian dalam. Nah, yang selanjutnya punggung kaki. Menggunakan punggung kaki untuk tendangan yang power, tendangan yang keras. Jadi kalian bisa menggunakan punggung kaki jika kalian ingin tendangannya yang kencang gitu. Kalian harus mempelajari tendangan menggunakan punggung kaki, jangan terbalik ya. Nah, untuk yang terakhir pada teknik ini ada heading.
Yang mana kita harus mempelajari teknik awalan, lompatan, dan juga akhiran setelah heading agar kita mempunyai heading yang bagus. Yang paling penting dari teknik heading ini adalah timing. Timing kita dan bola bersentuhannya tepat gitu. Saat kita lompat, bola tuh tepat di dahi kita kena. Dan kita tinggal arahkan ke depan, ya, yang mana itu ke arah gawang lawan atau clearance atau passing ke teman. Nah, mungkin itu saja teknik dasar yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.